Mungkin atau enggak pas di menit-menit terakhir si Carrick ngeliatin jam kayak Fergie gitu. Iya, mungkin udah diatur gitu. Jam macet gak ya baliknya? Buruan dah, macet nih baliknya. Gue pengen balik nih. Iya loh, Simatupang ya kan? TB Bini gue Simatupang. masak di rumah. Iya. Apa buruan menangin Ballon d'Or itu tuh. Nah, Iya. Rodri, Rodri. menurut lu cocok gak tuh dapat Ballon d'Or? Hah? Oh, gua Sedangkan dia waktu itu jadi public enemy sih. bener. Public enemy itu. Apalagi ormas-ormas 15 Putih. UCL. Iya, itu. Sebenarnya marah. ngotot Ngotot gitu sih, ngotot ngotot. banget. Maksudnya kan Ngotot udah ada bisa. beli Wirtz. Iya. Juga mahal kan Wirtz? Iya, Wirtz mahal, 150 plus kalau nggak salah. Dan gol ini juga baru-baru Iya. ini. Udah mulai menunjukkan sih Wirtz. Iya. Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Kayak capek banget begadang nonton bola. Lu lagi bet. Sampai hahnya tuh panjang bener anjir. Parah. IPL lagi seru-seru banget soal kemarin. Jadi Oh iya. gue begadang tuh semalam nontonin. Siapa lawan siapa? Kemarin tuh ada MU lawan siapa? Fulham. Terus ada Liverpool Newcastle, Chelsea West Ham sama City Spurs. Itu lumayan pertandingan seru kan, apalagi ada MU, Chelsea sama Liverpool ini lagi kejar-kejaran poin nih kondisinya. Big Four tuh ya main semuanya. Dan ternyata tiga-tiganya menang. Jadi ya udah. Poinnya ya sama, tetap beda 1-1 semua tuh kalau nggak salah. Siapa aja golin? Si MU. MU lawan Fulham kemarin tuh ada Casemiro kalau nggak salah menit belasan, terus si Cunya juga, Cunya bagus sih Cunya. Terus sama satu lagi Sesko. Sesko udah mulai menunjukkan taringnya sih kalau kata gua. Oh iya. Emang Ya. skornya berapa? 3-2 dia lawan. 3-2. Lawan MU. Sesko nih menurut gua udah lumayan bagus ya untuk sekarang, apalagi finishingnya kan emang yang dikenal shoot powernya kenceng banget itu kan. Kenceng tuh. Bener-bener Kemarin lumayan kenceng sih. Walaupun flashing cuman bagus lah. Shootannya kemarin. Terus juga si Cunya selebrasi ikoniknya kan. Iya, yang ski itu dah. Itu harus ada tuh di FIFA tuh. Kayaknya harus ada tuh. Mantap sih, jujur gue akuin. Terus juga ya lumayan bagus lah MU mainnya. Terus gue juga bingung deh. Wah. Katanya kan kemarin pas MU lawan Fulham itu kan ada Carrick time. Kayak zaman dulu MU Fergie time. Nah. Itu mesti gimana sih? Gue nggak paham sampai sekarang. Kalau ini opini gue sih, kalau opini gue kayaknya ada waktu-waktu yang pernah di bridging kayak ke pelatihan. Misalkan dulu tuh gue pernah waktu SMA gitu, kalau misalkan ini ngeliat waktu tuh antara ulur waktu atau buruan nyerang. Oh gitu. Ya, atau defense. Biasanya bisa sih defense kalau misalkan poinnya skornya dekatan. Gitu. Tapi kalau misalkan unggulnya jauh atau misalkan 1-0 bisa jadi ulur waktu. Oh. Soalnya kalau yang gue tahu ya, Cemeu nih, correct me if I am wrong. Fergie time kan dulu kayak misalnya waktunya udah perpanjangan waktunya 3 menit gitu. Nah si Fergie kalau nggak salah kayak ngasih tau wasit udah mau habis. Jadi itu Fergie time, ngerti nggak? Kayak nyuruh cepet-cepet buat ngabisin gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Cuman kok ini disangkutin ke Carrick time. Padahal juga perpanjangan waktunya kan 7 menit atau 6 menit kalau nggak salah. Dan sedangkan si Sesko ngegolinnya 90+3. Iya, itu kan maksud gue masih ada 3 menit lagi. Kenapa disambungin ke Carrick time? Mungkin yang tahu komen di bawah kali ya. Boleh. Kayak gitu. Gue kurang paham tuh maksudnya. Ya cocok lagi juga sih. Iya sih, cocok lagi juga sebenarnya. Mungkin atau enggak pas di menit-menit terakhir si Carrick ngeliatin jam kayak Fergie gitu. Iya, mungkin udah diatur gitu. Jam macet gak ya baliknya? Buruan dah, macet nih baliknya. Gue pengen balik nih. Iya loh, Simatupang ya kan? Bini gue masak di rumah. Iya. Buruan coy, mau tenggo kan? Teng langsung go. Mau menang aja lama. Oke. Pertandingan selanjutnya apa gitu? EPL. Liverpool versus Newcastle semalam juga ada. Itu juga cukup lumayan seru dan menghibur ya. Soalnya skornya lumayan gede kan. Berapa? 4-1. Anjir.
Wah, Liverpool udah mulai back on track. Back on track lagi sih. Gua, Waktu kemarin kan nggak stabil tuh. Iya. Benar. Ditambah Ekitike sih udah mulai nyetel banget sih jujur. Ini golin berapa? Golin 2 deh. Brace. Oh, oke. Golnya open play dari Wirtz passing ke si Ekitike. Menurut gue Ekitike ini emang bagus sih. Maksudnya dia ngapain diisak ya Liverpool. Nah, itu antara Isak yang kebelet banget tuh pengen waktu itu kan sempat ada berita kayak Isaknya kebelet banget ya pengen ke Liverpool. Cuman gak dilepas-lepas. Gak dilepas-lepas sama Newcastle, malah pengen perpanjangan kontrak atau gimana. Digoreng lagi tuh. Digoreng lagi. Dan kenapa Liverpool manajemennya tergoda gitu sih, ngotot banget. Maksudnya kan udah ada beli Wirtz. Itu juga mahal kan Wirtz? Iya, Wirtz mahal. 150 plus kalau nggak salah. Dan gol ini juga baru-baru ini. Udah mulai menunjukkan sih Wirtz. Iya. Tapi kan waktu itu mungkin ekspektasi orang kan dengan harga segitu. Benar. Apalagi habis juara juga kan di Leverkusen, bagus mainnya. Kita orang juga nggak mau kan beli kucing dalam karung ya. Jatuhnya investasi bodong. Benar. Aneh slot. Tapi bisa jadi kalau dia finish di bawah peringkat 5, menurut lu bakal dipecat gitu? Arne Slot. Walaupun kemarin juara. Kalau kata gua enggak sih. Maksudnya ya emang mainnya sih sosok-sosok aja ya Arne Slot. Cuma menurut gua masih bisa lah dikasih adaptasi lagi 1-2 tahun lagi mungkin ya. Kalau misalnya emang nggak memberikan apa-apa lagi ya mungkin pecat atau ganti pelatih gitu. Siapa pelatih yang cocok tapi? Nah itu dia. Apakah Xabi Alonso? Bisa mungkin jadi. Xabi Alonso bisa masuk bursa sih harusnya. Masuk bursa tuh dia. Iya. Atau mungkin kalau misalnya Arne Slot musim ini nggak dapat apa-apa, siapa tahu manajemen Liverpool mau langsung ambil Xabi Alonso, bisa juga. Bisa juga. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi secara nggak langsung mantannya. Apalagi pemain-pemain pegangan dulu pas di Leverkusen ada di situ kan pasti udah paham kan cara main Xabi Alonso gimana. Wirtz kan udah hatam banget ya dia. Ada Wirtz juga, ada Frimpong kan. Iya, benar. Wirtz itu negaranya apa sih? Jerman ya. Sama Xabi Alonso Spanyol. Sorry salah. Namanya Jerman. Gue ingetnya Schweinsteiger. Iya itu Schweinsteiger ya. Terus siapa lagi tuh yang main? Pertandingan ada City Spurs tuh juga cukup seru sih kemarin. City Spurs. Saling balas-membalas, golnya kan 2-2. 2-2 deh. 1 poin ya? Iya, makanya. Gak bisa ngejar lagi Arsenal makin jauh nih Arsenal. Nah, ini gimana Arteta nih? Ya, gimana Arteta? Malam ini main ya? Arsenal iya, salah. Oke. Itu gimana kemarin permainan itu si City? Nyerangnya sih oke, cuman belakangnya menurut gua ini Pep harus cari back pengganti sih. Kayak Ruben Dias menurut gua udah lumayan tua mungkin ya. Maksudnya udah bukan prime-nya lagi. Iya. Cuman ya Rodri juga menurut Rodri iya. Dia kan CDM ya kalau nggak salah defense ya kan? Iya, cuman semenjak baliknya Rodri menurut gua City jadi sedikit tumpul entah kenapa. Dari segi defense-nya, dari segi kreatif penyerangannya nggak kayak Rodri zaman prime. Ya, zaman prime kayak yang apa? Menang Ballon d'Or itu tuh. Nah, Rodri. Menurut lu cocok gak tuh dapat Ballon d'Or? Hah? Sedangkan dia waktu itu jadi public enemy sih. Bener. Public enemy itu. Apalagi ormas 15 UCL. Iya, itu pada marah banget. Marah sama Vinicius. Kenapa Vinicius lebih layak kalau kata dia kan? Menurut mereka. Tapi balik lagi, mungkin attitude kali ya. Izin kan framingnya si Vinicius lumayan jelek lah di media. Benar-benar. Terus juga kalau menurut gua layak nggak layak. Banyak yang lebih layak saat itu kayak misalnya kan City treble mungkin De Bruyne itu kan juga bagus. Cuman ya sayangnya di negaranya kurang aja. Dan sementara Rodri saat itu juara Euro. Makanya itu ngedongkrak banget tuh. Naik. Jadi menurut gua sah-sah aja, cuman ya rada aneh aja sih CDM menang. Iya, dia bawa Euro sama UCL kan? Iya. UCL yang melawan Inter Milan kan itu. Treble itu. Iya, treble. City treble terus juga dapat Euro. Dan attitude dia pertama mungkin karena bajunya dimasukin. Bajunya dia kayak pamungkas tuh. Mana tinggi. Iya, mana tinggi gede gitu, bongsor. Baju dimasukin kayak anak baik lah pokoknya. Iya, anak baik. Anak baik gitu. Mungkin itu jadi pertimbangan tuh menang Ballon d'Or ya. Terus juga kan City ya Semenyo menurut gua pembelian terbaik City musim ini lah. Musim ini.
Sama Cherky. Cherky juga bagus tuh. Iya. Semenyo baru beberapa kali main langsung nyetel gitu sama City. Di Dan FIFA dia- oke gak? Di FIFA biasa aja sih. Cuman dia langsung ngegolin, udah ngegolin berapa kali? 2 apa 3? Si siapa? Si Semenyo. Padahal kan baru masuk Januari kemarin ya. Bursa transfer kemarin. Semenyo tuh posisinya apa sih? Dia wing kiri kalau nggak salah, atau wing kanan gitu. Doku, gantinya Iya, Doku. pokoknya dia berdua tuh main. Kayaknya kanan deh. Terus Cherky kan di CAM. Ya Cherky juga kemarin ngegolin kan, ngelewatin beberapa pemain. Terus ngegolin, terus juga asisnya Semenyo kalau nggak salah dari Cherky tuh. Anjir. Iya, makanya Cherky lumayan bagus nih menurut gue. Cuman balik lagi digolin sama Spurs juga, Solanke kan. Solanke. Scorpion King anjir. Brace dia bro. Brace ya dia. Brace, Scorpion King. Yang satu bisa tuh masuk Puskas tuh, Rom. Ya bisa. Kita lihat aja nanti saingan dia siapa, dari liga mana kan kita nggak ada yang tahu tuh. Terus juga menurut gua Donnarumma ini kenapa ini? Donnarumma nih. Donnarumma tuh. Donnarumanya. Padahal pas di PSG, wah. Iya. Masya Allah. Tembok ya, gol. Gendong banget sih jujur. Cuman itu. nih di City belakangan ini rada menurun kualitasnya Donnarumma kalau kata gua. Tapi Pep kan udah lama banget ya. Iya. Menurut lu bakalan dia kalau pindah, kalau misalkan ini musim terakhir dia harus siapa yang cocok? Pengganti Pep. Guardiola. Kayaknya dia udah mulai juga bosen tuh kayaknya. Udah mulai bosan Iya, deh. udah mulai bosen. Kayak pengen hidup tenang dulu Sama deh. pengen terjun politik kayaknya. Mau jadi aktivis Gaza dia, Palestina. Benar, dia kan kemarin ngebahas isu Palestina. Iya, isu Palestina tuh Pep Guardiola. Respect gue, respect gue. Kalau kata gua, penggantinya mungkin ada rumor kan katanya Enzo Maresca mau gantiin Pep tuh. Ya ntar gimana lihat gimana aja. Cuman menurut gua Enzo Maresca lumayan sih buat. Iya dong, lumayan itu. Dengan permainan open play terus juga bisa nge-press, high press juga. Cocok. Terus liga mana lagi ya mainnya? Kemarin, Liga Spanyol ya? IPL juga masih ada. IPL masih ada ya? Chelsea West Ham. Walaupun gua nggak nonton banget. Sama-sama. Karena ya udahlah, kayaknya Chelsea bisa lah menang lawan West Ham. Yang golin siapa sih? Enzo menit terakhir gue tahu. Enzo Fernandez. Sama ini pemain muda yang dari Brazil siapa tuh? Depannya J. Joao Pedro. Itu pemain muda semua tuh, Rom. Iya, makanya emang Chelsea nih pemain muda sebenarnya bagus. Iya. Cuman jeleknya manajemennya aja suka ikut campur. Kan kemarin isunya gitu ya, guys. Nggak salah. Kira-kira kalau si Enzo ini dari Chelsea cocok gak tuh jadi kapten nanti di timnas Argentina? Cocok kalau kata gue. Kalau kata gue juga cocok sih. Dia emang jiwanya tuh pejuang banget. Gitu. Kapten banget lah, dia bisa membantu teman-temannya untuk moralnya naik gitu. Iya. Si Enzo Fernandez juga kayak ini loh, apa kayak perawatan muka kalau kata gue. Mukanya tuh terus bibirnya pink gitu loh, kayak pakai itu. Kayak lip balm. Lihat kayak pakai lip balm gitu. Kalau kata gue dia kayak gitu. Orang bersih Bersih banget. banget, kayak gak cocok jadi atlet. Atlet tuh harus galak gitu. Cuman tatoan aja. Tatoan gitu. Terus Liga Spanyol main nggak? Iya, La Liga kemarin main kan, ada Barcelona lawan LC, terus lawan LC. Berapa itu? Itu 3-1. Itu lumayan seru juga tuh pertandingan walaupun Barcelona. Kegolahan pertama di menit-menit 4 kalau nggak salah 6. Cepet banget ya anjir. Itu tuh minusnya Barcelona tuh emang highline defense ya, jadi mungkin telat panas kali. Iya, bisa telat panas tuh, bahasa dulu tuh telat panas bilangnya. Barcelona tuh sering banget kayak gitu, telat panas, menit 6 kegolan, menit 4 kegolan. Sering banget kayak backnya tuh ketinggalan mulu pas di menit-menit awal. Cuman namanya juga main bola kan, lo golin 1, Barcelona golin 3, you still win the game. Ya walaupun Barcelona sedikit bapuk ya. Iya. Ini jujur Hansi Flick harus beli striker sih. Iya, secepatnya sih kalau kata gue. Karena Lewandowski udah mulai tua, Ferran Torres sudah mulai tumpul ya. Iya, tumpul banget, parah. Siapa yang cocok tapi? Apakah Rashford dijadiin striker? Enggak juga lah. Rashford maksa ya jatuhnya ya. Finishingnya juga amburadul. Kemarin one on one dia ada kesempatan one on one kiper LC. Tapi malah digebok. Aduh, nggak tenang ya? Iya, tenang. Orang
relax dikit lah. Iya, udah relax dikit. Nyantai gitu. Iya. Mikir Iya. kan lu selebrasi lu kan gini. Iya. Maksudnya Sama ketika one-on-one tuh harus punya visi kan. Bener. Visi lu dibolehin mana nih, kanan atau kiri? ya itu loh. Kalau butuh dijebret tuh harus ada akurat itinya betul. ya. Masalahnya Hitungannya. dia tuh ini sih idolanya Dodo. Dodo sih. Iya, Dodo. Yang kayak haus 1000 gol yang cari udah 1000 gol. Mau gimana? Striker sih, tapi kan nggak tahu rumornya tuh ada yang mau beli back. Harus beli Cuman back kan juga. kemarin Barca juga habis beli striker sebenarnya dari Mesir, si Hamzah Hamzah itu Abdul Karim kalau nggak salah. Iya. Orang ceger. Ceker tuh Hamzah. Orang ceger. Temen gua ada tuh Hamzah. Namanya Hamzah. Namanya Hamzah. Cuman kita nggak tahu ya, dia kan masih muda juga. Benar. Apakah dia bisa langsung settle dengan klub sebesar Barcelona? Apakah dia demam panggung kan gitu? Tapi ada pemain muda dari akademi juga tuh yang pemain Barca tuh, Dro. Nah, Yang dipindah ke PSG. Iya, Kayaknya itu keputusan tepat juga sih. Dicobain dua raksasa sih. Itu benar. karirnya bagus sih. Iya harusnya. Dua Ya, dia raksasa. lumayan lah, si Dro itu. Cuman kan katanya dia nggak mau perpanjang karena duit kalau nggak salah. izin. Energi dari Asia, Bro. Asia Kan dari emang. Filipina. Dari Orang sulit Asia. nih. Iya. Kayak gue juga kalau jadi dia kayak Ya duit. duit dulu dah gitu. Duit kalau masih miskin pakai Iya. dialis. Dia udah tua baru Iya. yang Barca tuh nyari hidup tenang kan. Kaya dulu baru dia dialis. Benar. Tapi Lamine Yamal bro. Lamine Yamal. Wah gacor banget. Gacor dari semalam. Semalam. Gue ngeliat highlightnya tuh. Cuman anjing Ferran ya Allah. Ayolah Ferran anjir. Masa dia crossbar challenge man? Iya, makanya udah kayak tantangan dari brand kayak lagi syuting brand aja. Wan tiang balik lagi ke dia tiang lagi. Astaga. Berapa kali juga dia ngelewatin kiper cuman ketutup back Tutup duluan. back duluan. Larinya kurang. Terus Fermin juga lagi bapuk finishingnya kemarin. Kalau kata gue capek sih. Iya. Capek dia. Rashford untuk ngegolin walaupun bapuk sekali itu one on one. Cuman menurut lo Rashford dipermanenin apa enggak nih? Kalau kata gue sih dipermanenin sih. Serius lo? Iya, kalau kata gue dipermanenin. Apaan alasannya? Alasannya karena dia masih bisa adaptasi sama permainan Barcelona dan menurut Flick itu cocok. Dari yang mulai kan dia gaya mainnya nusuk juga kan? Iya. Nusuk. Tapi apa kalau menurut lo Rashford baiknya main di awal apa buat jadi super sub? Untuk saat ini masih super sub sih. Dia harus ngebuktiin dia bisa benar-benar kayak Lamine Yamal lah. Iya. Nusuknya dari bawah bola gitu, ngatur tempo gimana. Kalau kita lihat dari Lamine Yamal kan dia bisa turun dulu tuh. Iya. Bawa Jemput gocek bola. tapi kalau misalkan dia nggak bisa ngelewat, dia oper. Ya, dia tahu kapan dia harus ngelewatin. Cuman gue kalau ngeliat Rashford tuh kadang-kadang dia suka canggung bola-bola. Iya ya, kayak anak baru di kelas gitu kan ya. Kayak pulpen ada. Gitu. Lu ada pulpen enggak? Tipek. Gitu. Iya. Cuman kan ada rumornya juga katanya Carrick mau ngambil balik si Rashford. Oh iya. Itu dibayang back apa ditukar? Kalau nggak salah rumornya si Barcelonanya sih ngajak nuker. Jadi pemain Barcelona ada yang dioper ke MU, terus Rashford buat kita. Cuman nggak tahu ya si Carricknya juga kan ngotot pengen balikin Rashford katanya. Nah, siapa yang cocok ditukar? Gua Kalau Araujo. kata gua Araujo. Nah, iya cocok sih Araujo kalau kata gua. Iya, mau jadi striker atau back terserah lu Carrick. Iya. Terserah lu itu mau dijadiin apaan tuh, mau ya terserah lu dah, pokoknya mau dijadiin vendornya kayak. Apalagi Araujo kan juga tipikal back penghancur kan. Jadi emang kayaknya cocok di MU. Terus bisa Iya. dobrak pemain lawan dengan permainan intensitas tinggi di Inggris cocok kalau kata gua. Tapi nggak ada garansi balik ya. Nggak ada garansi balik soalnya kartu merah mulu nih. Nah, Di iya. big match. Minusnya di big match aja tuh. Iya, benar. Selalu gitu kenapa ya dia? Ya tadi kan tipikal yang mainnya dobrak-dobrak. Iya sih. Cuman Apalagi dia Amerika Latin juga sih, Bro. emosinya gampang banget tersulut sih. Amerika Latin kan gaya mainnya semua Iya gitu. sih, iya. Kalau kita lihat Emosian, kan? emosi lu gimana? Marah Maunya marah. Mm-mm. Kayak kalau makan tuh garamnya banyak jadi darah tinggi terus tuh kayak gitu. Kalau nggak marah tuh kepalanya sakit di sini. Aduh, ya ampun. Araujo semoga dah kalau emang bisa tukeran ya Araujo boleh lah. Boleh.
Habis itu Madrid main nggak kemarin? Main kemarin lawan Rayo Vallecano. Oh. Ya, Berapa? 2-1. 2-1. Iya. Yang golin pertama Aduh, siapa ya? si ini kayaknya. Apa kayak si Rayo Vallecano ya kayaknya. Wah, Pokoknya dua itu lah ya. Tapi gitu pokoknya intinya kayaknya comeback. benar. Iya. Ya pokoknya ya lumayan janggal sih. Cuman ya namanya Madrid kan. Iya. Tim raksasa di Spanyol dan punya power tinggi juga kan. Jadi menurut gua rada janggal aja soalnya kayak apa extra time-nya panjang banget jujur. Padahal nggak ada yang gimana-gimana banget pelanggaran di babak keduanya. Terus juga kartu merahnya juga kan cepet tuh yang babak 80-an. Terus kalau nggak salah itu gagal eksekusi penalti Oh iya. si Mbappe. Cuman yang kedua dibayar tuntas sih untungnya. Oh berarti Mbappe itu brace ya? Enggak. Pokoknya kan dia dapat penalti sekali itu kalau nggak salah nih ya. Sorry nih kalau izin. kalau gue salah. Jadi Mbappe dapat penalti terus gagal terus kan yang di menit 90 plus 9 apa 10 baru ngegolin tuh penalti. Cuman masa kartu merah 2 kali sih gosok voucher banget apa. Iya kayak perpanjangan waktunya panjang terus kayak ditunggu udah belum mau penalti nggak sih? Iya. Lama Masa gitu. dikit-dikit ya. Dikit penalti. Ya Dan cuma kemarin juga terbukti loh apa namanya Mbappe itu golin penalti paling banyak benar. untuk saat ini. Padahal di PSG nggak gitu. Gak PSG nggak kayak gitu loh, sumpah. Apa emang ada pelatihannya di Madrid? Iya kayak kalau disenggol dikit, weh. Jadi lumba-lumba kan? Jadi lumba-lumba. Jadi atlet lumba-lumba. Kenapa ya kayak gitu jadinya? Menurutin apa namanya? Kapasitas dia jadi pemain bola tuh. Modal penalti jadi seni dia tuh udah nggak ada lagi. Iya, padahal pemain bagus banget. Bagus banget itu. Gue akuin, gue sebagai fans Barcelona nih, izin. Dan Mbappe nih bagus banget, striker terbaik lah. Iya. Dan gue juga mau kalau Mbappe ke Barca. Iya, siapa jujur. nggak mau? Izin. Iya, Gitu. jangan ditukar lakinya. Iya, jangan. Jangan. Tapi bakal gacor sih kalau ketemu Mbappe di Barca dengan permainan open play-nya. Apalagi disokong Pedri kan. Iya. Ada Pedri, terus Olmo, Fermin, Yamal. Iya. Trivela-trivelanya Iya, Yamal. Trivela Yamal tuh gila kan. Dengan larinya Mbappe yang sangat ngeng. Iya. Dan endurance Rapinya yang kuat banget Iya. itu mau di body gimana juga. Padahal kelihatannya kurus loh dia. Sayang potensi Mbappe tuh Iya, kalau bermain kayak gitu terus harus kemarin dapat pelatih bagus juga. Iya, Sabi sebenarnya itu bagus dibuang. Pelatih pemainnya pada Iya, kayak pecah kongsi semua ya. Iya. Ada yang ngikutin Mbappe lah, ada yang ini. Nggak respect sama pelatihnya, guys. Iya, nggak respect. Ini kenapa ya? Nah, itu gue juga nggak ngerti tuh apa ya salah satunya yang ngerasa ini kali Bintang. salah sindrom terus juga ya pokoknya nama dia lebih besar lah daripada Klub. klub. Menurut Mbappe dia. juga kan kalau lu tahu ada berita Mbappe ini disewakan pengacara Pas di sama apa namanya sama Inggris sama Prancis. sama Presiden Iya, Prancis. iya buat apa namanya gugat PSG. Oh, Soal apa gitu gue lupa. emang Pokoknya nanti ada di media kalau nggak salah tuh ada ditanya. main superstar ini emang Iya. star syndrome sih. Dan juga ada berita kan Luis Enrique mau masuk PSG harus ngebuang Mbappe. Nah, iya. Iya, harus ngebuang Mbappe. Dia nggak mau ada bintang. Kecuali waktu itu kan kalau Luis Enrique Messi. Iya, benar. Nggak mungkin dibuang. Siapa pelatih mana yang berani buang Messi? Dia Iya juga kan? jago kebetulan. Iya, attitude-nya juga bagus. Attitude-nya bagus. Ya maksud gua oke kalau misalnya emang pengen star syndrome ya kayak idola lu aja lah CR, maksudnya nggak usah yang terlalu berlebihan. Kayak gimana, cuman belakangan ini juga CR ada sih. Iya, ada. Jujur, Iya, sorry dia nih fans CR. Ngejar-ngejar banget 1000 gol dan ada yang cuplikan temennya ngegolin udah di garis nih sama dia tuk, Pokoknya dia semangat banget. Iya, semangat banget pakai jempol kaki. Dikit-dikit ju. Jadinya kayak apa banget sih benar. Dikit-dikit podcast kan CR Dikit juga. podcast gitu. Ntar lama-lama kita undang nih. Iya. Berapa sih dia? Kalau diundang berapa sih? Ridersnya apa nih? Ridersnya apaan sih? Bisa nggak kayak gacor aja gitu atau sewa sapi boleh lah. Tapi dia yang sudah jalan ya. Dia sudah jalan. ngantri. Iya sekalian jalan kan dari sini. Lewatin Kemang dikit. Ya cuman ya Madrid akhirnya ya menang juga dan ngekor nih di Barca beda 1 poin. Dia cukup deg-degan juga Ya, saya kompetitif sebagai ya, sama-sama. sebagai fans Barca. Kita nggak tahu kapan Barcelona kecapean. Benar. Gue sebagai fans Barcelona sih
nggak berharap lebih untuk season ini Iya. karena emang Bener. Kejar UCL aja menurut gua. UCL pun juga sebenarnya gua Masih bisa tapi iya, cuman tapi maksud gua nggak berharap lebih. Liga mungkin bisa, cuman ya gimana nantilah. iya, kalau liga gue udah biasa aja sekarang. Kalau gue sebagai fans Barca kayak gue biasa aja. Gue tapi pengen banget UCL. Udah Iya, berapa tahun. pengen, cuman gua nggak berharap lebih aja soalnya kan juga pemainnya juga super sub-nya juga kurang, maksudnya kurang mumpuni lah, Hmm. kurang rata dari segi player-playernya, dari substitutionnya dan pemain intinya. Iya benar-benar. Jadi ya kalau kalah ya menurut gue fine aja, gue nggak berharap lebih. Sebenarnya berharap lebih gue season kemarin sih, Oh itu emang lagi gacor tuh. lagi Iya. on fire-nya, Iya. cuman sayang Sayang kecolek. aja ternyata keberuntungan tidak berpihak. Iya, lawan Pas lawan Inter. Inter tuh. Wah, itu. Gue juga nggak tahu tuh gacor banget Inter di situ. Tapi pas lawan PSG Iya, jadi anjing. berarti kan secara nggak langsung Luis Enrique sama Barca Hansi Flick masih bagusan Luis Enrique kan? Tapi emang saat itu PSG emang gue akuin Gue akuin top banget sih itu, gak ada yang bisa ngalahin. permainan pressingnya, terus main cepatnya juga, Open play-nya bagus banget tuh. open play-nya, yang force, ngebuang. iya sih, free kick kebuang ke Iya. sampai dipakai FIFA 26. Iya. Anjing. Gue main karir, buset. Nih taktik PSG dipakai nih. Oh iya. Iya, sama komputernya. Jadi Anjir. pas kick off dia langsung tendang ke out. Out musuh out lawan kan? Gue bilang buset, segininya amat ngikutin PSG, cuman ya bagus pas saat itu kan. Apalagi Dembele lagi on fire banget Yoi. dan deserve lah Iya. menang Ballon d'Or saat Dan itu. kanan kiri juga bagus tuh. Gak cuma Ousmane Dembele kan, Iya, ada ada siapa? Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, terus ada Doué. Dwi, terus apa namanya? Tengahnya Nah, Vitinha tengahnya tuh. Vitinha, Joao Pedro. Joao Pedro. Kok Joao Pedro sih? Joao Neves. Joao Neves, sorry. Terus Ruiz, Fabian Ruiz, Ruiz, gitu. Nuno Mendes Nuno juga. Mendes juga gendong-gendong kan itu dari Donnarumma lagi gacor-gacornya. kanannya juga. Ashraf. Iya, Ashraf Hakimi. Ya, deserve lah. Ya, PSG dia menang saat dia emang gue juga nggak ekspektasi. Waktu itu kan lawan Barca juga terbukti Barca kalah kan. itu. Benar. 2-1. Di menit terakhir kan kegolan tuh, Gonzalo Ramos masuk kegolin. Iya, terus ya deserve Dembele saat itu menang Ballon d'Or kalau kata gue. Dan ya udah Pak, akhirnya kan dia ketemu Inter. Akhirnya Inter dibantai kan 6-0 ya kalau nggak salah. 5. 5-0. Nggak ada perlawanan banget ya saat itu. Iya, saat itu. Nggak kayak waktu Inter lawan City kan 1-0 doang menangnya tuh. Iya. Itu makanya lah. Dan terus ngomongin Inter juga kemarin Inter main tuh. Gue Iya. sempat ngeliat cuplikan kiper timnas kita tuh. Kiper Ini timnas kita tuh. sedikit kampungan sih jujur fans Inter iya. di sono ya, Di bukan sono, di Indo. Bukan di Indo. Di Indo supporternya baik-baik kok. Baik. Baik. Sumpah, baik. Hmm. Demi Allah, baik. baik. Dewasa kok. Emang rata-rata fans Serie A tuh dewasa, orang-orang gede lah. Rata-rata udah berumur dan ya Dilempar apa sih tuh? petasan anjir. Kenapa? Ya nggak tahu sih, kayaknya kena percikannya deh di Soalnya sampai palanya. tiduran gitu, Iya. terus jalannya sampai dibopong-bopong gitu. Mungkin shock kali ya. Iya. Masuk Langsung kan. anjir. gitu. Iya. Mending main di Indonesia aja Emil, baik-baik. Karena kapan lagi main bola pakai mobil rantis? Gitu ya kan? Sampai pemain Internya minta maaf kepada media, Iya. terutama kayak Melaudero juga kan. Ya kurang pantas lah perlakuannya, apalagi juga Melaudero kan juga mantan Inter. Iya benar. Jangan dikit-dikitin banget lah dulu. Kasian loh dia juga nyari sama-sama cari uang. Iya. Capek loh. Sama-sama punya anak istri. Ditambah Cremonese kan juga itu peringkat berapa anjir? Peringkat berapa? Udah itu? menang, udah pasti menang lah Udah Inter. pasti menang Inter. Inter juga masih di pucuk kan? Iya. Gila. Pucuk. Pucuk dia. Pucuk ya. Masih di pucuk dia. Bawahnya Napoli apa ya kalau nggak salah? Ya sayang sekali lah itu. Semoga Melaudero tidak kenapa-napa dan bisa Amin, membela amin. timnas lagi. Yes, ya semoga dia nggak serius lah Iya. bukannya karena kan mau ada Piala Asia 2027 ya. Jauh banget. Masih jauh lah. Masih jauh. Asian Tapi Games ya. Enggak ada juga ya. ASEAN nggak ada tahun ini. AFF main AFF. Mungkin main tuh. Melaudero. Ya udah segitu Ya, dulu kali mungkin ya. cukup segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subrek.